Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pengurus Masjid Jami' As-Saifur Rahim, para asatid wal asatijah, para abi-abi di Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayah tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada dalam satu tempat yang paling agung, paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami' As-Saifur Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita yang duduk di dalam majlis yang sangat mulia ini. Harapan besar kita besok di hari kiamat, kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu, begitu cepat di hadapan kita, tinggal hitungan hari, maka datanglah bulan Ramadan. Bulan yang didambakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejak bulan Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya kita semuanya hafal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Taat, ibadah, taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau berdiri salat malam bengkak kaki. Dan sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mau datang bulan Ramadan, beliau seolah-olah kedatangan sesuatu yang sangat-sangat besar.
Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, ya ayyuhan nas, adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatul qadar khairu min alfi syahr. Diseru seluruh umat manusia, para sahabat radhiyallahu anhum telah menyongsong di hadapan kita syahrun azim, bulan yang penuh dengan keagungan, syahrun mubarak. Keberkahan itu ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Akan tetapi yang paling banyak ditebar keberkahan itu di bulan Ramadan. Syahrun fihi lailatul qadar khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, dan tidak ada Lailatul Qadar itu di bulan-bulan yang lain, hanya ada di bulan Ramadan. Kita ingin bertanya, ada apa rahasia di bulan Ramadan? Ada apa hikmah di bulan Ramadan? Ada apa kemuliaan bulan Ramadan? Sebegitu antusiasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan Ramadan. Mudah-mudahan kita ikut seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambutnya kedatangan bulan Ramadan. Abah membaca sebuah hadis yang sangat panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata la tubakhkharu wa tuzayyanu minal hauli ilal hauli lidukhuli Ramadan." Yang artinya bahwa surga la tubakhkharu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wangi-wangian yang harum semerbak mewangi, sehingga surga lebih harum, lebih wangi dari tahun sebelumnya. Wa tuzayyanu, dan diperindah surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercantik, dipermegah surga oleh Allah Subhanahu wa taala lidukhuli Ramadan, karena masuknya bulan Ramadan. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala memberikan wangi-wangian sehingga harum semerbak mewangi surganya lebih harum dari tahun-tahun sebelumnya, mempercantik, memperindah, mempermegah keindahan surganya? Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, habbat rihun min tahtil arsy al-musamma bil musyirah. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghembuskan suatu angin, yang angin itu dinamai dengan angin al-musyirah. Ketika angin al-musyirah itu dihembuskan di bawah aras agungnya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga, surga mendadak menjadi jauh lebih harum. Surga mendadak menjadi jauh lebih cantik, lebih indah, lebih megah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, pohon-pohon yang ada di surga ketika ditiup oleh angin al-musyirah, bersentuhan antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya, dahan yang satu dengan dahan yang lainnya, ranting yang satu dengan ranting yang lainnya, sehingga menimbulkan suara yang sangat indah. Tidak ada suara yang indah kecuali pada malam hari itu. Allah Subhanahu wa taala ketika membangun surga, dan setiap orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga, dibangunkan satu rumah lengkap dengan nama dan bini. Jadi kalau kita semua ahli surga, sejak sekarang ini
Ada bangunan surga rumah besar, indah, megah, ada nama kita dengan bin orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, setiap satu rumah ada 70 kamar. Setiap kamar ada 70 kamar lagi. 70 kali 70 kamar. Untuk satu orang saja. Setiap satu kamar ada bidadari mengkhidmat ahli surga 70 bidadari. 70 kali 70 kali 70 bidadari. Ketika bidadari mencium wangi yang sangat luar biasa. Ketika bidadari mendengar suara yang sangat indah dari angin al-musyrah yang membuat sentuhan antara pohon yang satu dengan pohon yang lain, dahan yang satu dengan dahan yang lain, ranting yang satu dengan ranting yang lain, semua bidadari terbang. Para bidadari berpikir kiamat telah terjadi. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-solehah sudah dimasukkan ke dalam surga. Sehingga mereka kumpul dalam satu tempat bertanya kepada malaikat Ridwan, "Ya Ridwan, adakah kiamat terjadi? Apakah Allah telah membangunkan kami untuk mengkhidmat para ahli surga dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan solehah?" Kata malaikat Ridwan, "Labbaika ya khurul ain." Belum. Kiamat belum terjadi. Ini malam tanggal 1 Ramadan. Setiap malam tanggal 1 Ramadan Allah sengaja memberikan harum-haruman ke dalam surganya, mempercantik, memperindah, mempermegah surganya. Kalian kembali ke tempat kalian. Belum. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh yang solehah belum masuk ke dalam surga. Sampai di situ tidak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam agar memerintahkan kepada malaikat Ridwan, buka 8 pintu surga li shaimina min ummati Muhammadin, untuk menyambut puasanya daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tanggal 1 Ramadan 8 pintu surga dibuka. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh berpuasa dan kita lulus selama 30 hari berpuasa, maka dipastikan ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menyambut sehingga dibuka 8 pintu surga untuk mereka dari umat Muhammad SAW. Dibuka pintu surga. Kemudian diperintahkan kepada malaikat Malik, "Ya Malik, agrik abawun nar," tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Lis-shaimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buat mereka yang berpuasa dari umat baginda besar Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh berpuasa dan lulus puasa kita, haram kita masuk ke dalam 7 lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malam-malam Ramadan, 30 malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menawarkan 3 perkara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal min sa'ilin fa'utiyahu, wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, wa hal min ta'bin fa'atubu ilaih." 3 tawaran, tolong catat baik-baik. Tawaran yang pertama, siapa di antara kalian yang mau minta kepadaku demi keagungan Ramadan dan demi puasa kalian di siang hari, tidak ada permintaan kalian kecuali akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang bosan susah, oleh karenanya yang bosan menjomblo,
berujung sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenanya santri-santri menghafal masih susah, belum sukses. Maka di keheningan malam Ramadan, merangkak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Absen setiap hajat-hajat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata Allah Subhanahu wa taala, demi keagungan Ramadan dan puasa kalian di siang hari, aku beri setiap permintaan kalian. Yang susah hafal nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Target tercapai. Ini janji Allah. Yang kedua, wahal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Siapa di antara kalian sejak usia balik, laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun, berbuat dosa, maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam-malam Ramadan merangkak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia absen dosa satu persatu. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan bibir, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat hati, maksiat pikiran, maksiat makan minuman. Mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berdosa ya Allah, maksiat ya Allah, durhaka ya Allah. Jangan malu-malu sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang lain, hanya berdua kita dengan Allah di keheningan malam di bulan-bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaan Ramadan dan puasa kalian di siang hari, tidak ada dosa walaupun dari bumi membumbung sampai 7 lapis langit kecuali diampunkan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, yang terakhir, wahal min taibin fa'atubu ilaih. Siapa di antara kalian yang pernah punya dosa besar, berzina, ghibah, nipu, bohong, janjian, pegangan, belum nikah, WA-an, kemudian datang di malam-malam Ramadan, disambut tawaran Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian sebagaimana tobatnya nasuha. 5 syarat diterima tobatnya seseorang. Yang pertama, menyesal akan perbuatan dosa besar yang pernah ia lakukan. Jadi sebelum masuk ke wilayah tobat, buat diri penyesalan, absen satu-satu dosa besar yang pernah kita lakukan. Yang kedua, bersedih. Tanda sedih, netes air mata. Dalam kitab Al-Wa'd wal Irsad kata Rasulullah, ketika kita tobat, teteskan air mata walaupun hanya sebesar lalat dari 2 kelopak mata kita, tanda bahwa kita bersedih karena kita melakukan dosa besar. Semua air di dunia ini akan kering. Air laut kering, air sungai kering, air sumur kering, air danau kering. Tapi ada satu air yang tidak akan pernah kering sampai hari kiamat nanti. Air apakah itu? Air penyesalan terhadap perbuatan dosa. Air ketakutan ajab daripada 7 lubang api neraka. Ya Rabb, ampuni, netes air mata. Air mata itu ditampung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Besok ketika menjembat Shiratal Mustaqim akan diberikan kepada kita, ini air mata ketakutan kamu dengan ajab api neraka. Sembur oleh kamu dengan air mata ketakutan, air mata kesedihan karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
api neraka akan menjadi padam. Subhanallah. Yang ketiga, berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sampai di sini aku berbuat dosa. Tidak akan mengulangi lagi, ampun ya Rabb. Yang keempat, ketika kita punya dosa kepada orang lain yang berkaitan dengan hak adami, utang bayar dulu. Kalau tidak kebayar, ngomong. Yang kelima, dilakukan sebelum sakaratil maut. Kapan? Sekarang. Kapan? Nanti di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, lakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya siap. Sampai di situ tidak kehebatan Ramadan, rahasia Ramadan. Ketika berbuka puasa, dari berbuka yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-30, subhanallah. Rasulullah SAW pernah bersabda, lis-shaimina farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Dua kebahagiaan buat mereka yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah pada saat berbuka, kebahagiaan yang kedua adalah pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Apa artinya? Ketika kita buka, anak kecil, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, bahagianya sama. Betul? Semua disimpan di depan. Teh, kopi, air putih, kolak, nasi, semuanya. Cuma enggak batu aja disimpan di depan. Anak kecil, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek sama semuanya. Menunggu dikumandangkan suara azan. Pada saat suara azan dikumandangkan, bahagianya luar biasa. Betul? Ternyata yang bahagia bukan cuma kita. Yang bahagia Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya susah-susah, lapar, dahaga di siang hari. Susah-susah, lapar, dahaga di siang hari, tidak makan, tidak minum. Matanya tidak maksiat, telinganya tidak maksiat, lisan bibirnya tidak maksiat, TV mati, baca Quran, zikir kepada Allah karena puasanya ingin lulus dalam satu hari itu. Allah bahagia pada saat berbuka puasa sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah remisi. Apa remisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? 1 juta manusia yang telah mendapatkan keputusan seharusnya ia masuk azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, oleh Allah ditarik keputusan sehingga ia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berbuka puasa 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai dengan yang terakhir. Dan khusus di hari Jumat bukan 1 juta 1 hari ketika berbuka puasa, akan tetapi setiap jam hari Jumat. 1 hari itu ada berapa? 24 jam. Artinya dalam hari Jumat Allah memberikan remisi bukan 1 juta tapi 24 juta. Kalau bulan tahun yang akan datang bahwa Ramadan ini ada 4 Jumat, berarti ada 4 kali 24 juta. Kemudian ada yang sangat luar biasa. Ketika tiba malam takbir, maka ini puncak kebahagiaan setiap umat manusia yang sungguh-sungguh berpuasa. Semua bahagia karena telah sukses, telah lulus daripada ujian selama 1 bulan. Maka bahagianya mengumandangkan takbir. Ada yang lebih bahagia Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya lulus dalam berpuasa, sehingga Allah tidak tanggung melipat gandakan jumlah orang yang sudah divonis masuk ke dalam api neraka, oleh Allah ditarik
jadi 30 juta dilipat gandakan kali 2 jadi 60 juta. 24 juta kali 4 dilipat gandakan menjadi 2. Tolong kasih kalkulator berapa jumlahnya. Mudah-mudahan kita ada di dalam itu. Karena kita tidak pernah tahu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Akan tetapi ketika kita sungguh-sungguh berpuasa, memohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau menjadi keputusan yang dimasukkan ke dalam azab api neraka. Sehingga puasa kita puasa yang akan mengangkat kita daripada 7 lubang azab api nerakanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah kebahagiaan orang yang berpuasa inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Rabbnya. Tapi ini ceritanya panjang, nanti aja Abah ceritakan. Insyaallah Abah sudah 22 tahun sekarang. Setiap bulan puasa tidak pernah tinggal di rumah, selalu di masjid. 10 hari pertama Abah nanti di Bogor, 10 hari kedua nanti Abah di Sukabumi, 10 hari terakhir Abah di sini menunggu Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sampai di situ tidak. Di bulan Ramadan kata Rasul, fihi Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang nilai ibadahnya akan dibalas lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan Lailatul Qadar turun dan tiba? Lailatul Qadar turun tadi berdasarkan hadis-hadis baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 dan tanggal 29. Jadi kalau kita i'tikaf di 10 hari terakhir, pastikan Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Karena di malam-malam ganjil di hari 10 hari terakhir dipastikan bahwa Lailatul Qadar turun. Rasulullah SAW luar biasa, bukan di 10 hari terakhir, dari mulai awal Ramadan Rasulullah SAW sudah masuk ke dalam masjid sampai terakhir Ramadan tidak lagi menginjakkan kaki ke tanah. Kalau mau berjumpa dengan istrinya yang datang ke jendela, ngobrol di jendela. Kalau istrinya ingin mengkhidmat Rasulullah, maka istrinya bawa sisir, kemudian kepala Rasulullah dikeluarkan dari jendela masjid, disisir oleh istrinya. Jadi besok boleh begitu di sini. Bagaimana Lailatul Qadar itu turun? Lailatul Qadar turun dalam hadis yang sangat panjang. Malaikat Jibril diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil bendera hijau dari surga, dikibarkan di atas Ka'bah bahwa malam hari itu Lailatul Qadar turun. Malaikat Jibril punya 600 sayap sebelah kanan, 300 sayap sebelah kiri, 300 sayap. Ada 2 sayap yang tidak pernah dibuka kecuali malam Lailatul Qadar. Pada saat dibuka, karena alam jagat raya ini tertutup, tiba-tiba menjadi hening, tiba-tiba menjadi damai, tiba-tiba alam ini tidak lagi ada angin. Makanya tanda Lailatul Qadar itu tidak ada angin. Pohon-pohon diam semuanya karena tertutup oleh sayap malaikat Jibril alaihissalam. Dan ada tanda-tanda buat mereka yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tiba-tiba pada malam hari itu datang kesedihan. Tiba-tiba malam hari itu datang kedamaian.
Tiba-tiba malam hari itu datang kesejukan dalam dirinya. Damai, sejuk. Ada sebuah perubahan dalam suasana batin, suasana ruhani. Dan ini sering Abah temukan selama Abah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Abah bukan lagi di Indonesia, di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Kamboja. Tapi sekarang udah tua di Indonesia saja. Kemudian malam Lailatul Qadar, ketika malaikat Jibril turun ke alam dunia, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril turun, dan turun juga berbondong-bondong malaikat-malaikat yang lain, dipandu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril alaihissalam, ini Lailatul Qadar. Hendaklah kalian bertebaran mencari setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada umat Muhammad Rasulullah SAW yang berdiri salat qiyamul lail, duduk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari, kata malaikat Jibril, salam kepada mereka. Musafahah, kalian jabat tangan kepada mereka. Kemudian kalian berada di belakang mereka, aminkan doa mereka. Subhan. Yang mengaminkan siapa? Malaikat. La ya'suna, yang tidak pernah maksiat. Wa yusabbihuna bihamdir rabbihim, yang selalu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatannya nampak ketika Rasulullah SAW dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam alamnya malaikat. Mereka sedang sujud sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jarak di antara mereka tidak ada 4 jari. Subhan, itulah yang turun nanti, yang mengaminkan doa-doa orang yang bangun di malam Lailatul Qadar. Pada saat usai, para malaikat melihat dengan seksama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat baginda besar Muhammad SAW. Mereka sedang berdiri salat, mereka sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang berdoa. Kemudian para malaikat pergi menghadap malaikat Jibril alaihissalam. Para malaikat serempak bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka? Kata malaikat Jibril salam, Allah telah memandang mereka. Wa afa anhum, dan Allah telah memaafkan mereka. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dipandang oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, kecuali 4 golongan. Yang 4 golongan ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka berpuasa di siang hari, tarawih di malam hari. Kemudian di keheningan malam dia berdiri salat, baca Quran, berzikir dan berdoa seperti orang-orang bangun, seperti orang-orang membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Dan ia ikut pada malam Lailatul Qadar itu. Akan tetapi tidak dipandang oleh Allah. Sudi Allah memandang. Akan tetapi tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudi untuk memaafkannya. Siapa mereka yang 4 golongan itu? Yang pertama akun liwa, yang pertama mudminul khamar, orang yang tidak pernah kenyang, minum minuman yang memabukkan, tidak pernah kenyang menyuntik yang membuat gila, narkoba. Walaupun puasa di siang hari, tarawih di malam hari, bangun di keheningan malam, nehi, kata Allah Subhanahu. Enggak, aku enggak mau pandang kamu, aku enggak mau maafkan kamu. Yang kedua akun liwalidayhi, orang yang pernah menyakiti ibu bapanya atau salah satu daripada keduanya. Walaupun
Walaupun siang hari puasa, malam hari tarawih di keningan, malam bangun, malam Lailatul Qadar ia bangun seperti orang-orang bangun baca Quran, berzikir, berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku enggak mau pandang dia. Aku enggak mau ampunkan dosa-dosa dia. Tidak aku maafkan. Bahaya. Oleh karenanya orang tua dulu ketika mau datang bulan Ramadan, ada tradisi yang sangat bagus. Ziarah kepada orang tua, bawa rantang, bawa uang, bawa amplop. Tebus kebaikan orang tua. Apalagi yang pernah punya salah kepada orang tua, pernah menyikat orang tua, sujud di hadapan orang tua, mohon ampun kepada orang tua. Ketika sudah wafat, ziarah. Yang di alam kubur itu lebih jelas pandangannya terhadap kita. Lebih tajam pendengarannya ketimbang kita. Ngomong sama orang tua. Ini mau Ramadan, ayah ibu, tolong ampunkan saya. Yang ketiga, qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, padahal ia adik dengan kakaknya, padahal ia paman dengan ponakannya, dan seterusnya dan seterusnya. Satu darah karena sesuatu hal, aku tidak ingin punya saudara semacam kau. Puasanya, ibadahnya ditolak di bulan Ramadan. Walaupun dia bangun dalam Lailatul Qadar, tidak mau dipandang oleh Allah, tidak mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memutuskan tali persaudaraan. Oleh karenanya sebelum bulan puasa, apa susahnya kita mengalah? Jumpai saudara-saudara kita yang pernah kita berpisah dengan mereka, tidak bertanya dengan mereka. Gunakan handphone, telepon mereka. Apa susahnya? Abang mohon maaf. Adek mohon maaf. Paman mohon maaf. Maaf. Ciri orang yang beriman itu adalah wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawir. Pemaaf. Bahkan bukan sekedar pemaaf, ketika orang berdosa kepada dia, bukan cuma dimaafkan, dia mohonkan ampun untuk atas dosa yang dilakukan olehnya. Yang ketiga, diajak bicara. Wasawirhum itu diajak bicara, ditegur. Sehat, dikasih senyum, baik. Senyum itu sedekah. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, yang keempat musyakhinun. Rupanya nih bahasa Arab musyahinun itu kasih. Jadi orang Arab pun, para sahabat pun nggak paham dengan musyahinun apa yang disabdakan baginda Rasulullah. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma bil musyahini ya Rasulullah. Apa yang kau maksud musyahinun itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, dengan teman sekobong. Tahu sekobong? Teman semasjid, teman semajlis seperti kita sekarang, teman sejawat, teman satu perumahan, gara-gara satu lain dan lain hal tidak bertanya melebihi 3 hari. Puasanya, ibadahnya ditolak, tarawihnya ditolak, bangun Lailatul Qadar, Allah tidak mau pandang, Allah tidak mau maaf. Ada yang pernah tidak bertanya lebih 3 hari? Sambung sekarang. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Semoga pencerahan ini bisa kita jadikan satu pegangan, sehingga Ramadan yang akan datang jauh lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Gunakan ini masjid sarana takarrub, sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah sejak 1 Ramadan sudah tidak lagi di rumah, minal masjid ilal masjid. Nanti 10 hari terakhir di sini, insyaallah nanti banyak yang datang. Kita ingin sambut kedatangan Lailatul Qadar. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah,
jadikan kami khususnya yang duduk dalam majelis ini dapat mempersiapkan diri kami zahir dan batin untuk menyambut kedatangan Ramadan. Berikan kekuatan kepada kami iman Islam untuk mengisi Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Dan jadikan Ramadan tahun ini jauh lebih sempurna sehingga dapat menyelamatkan kami, suami kami, istri kami, putra-putri kami, cucu cicit kami, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat kelak. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.